Allah lebih mencintai tangisan pendosa yang menangis merintih waktu istighfar daripada ahli ibadah yang dia sombong dengan ibadahnya. Jadi hikmah pertama Bapak Ibu, kita masuk penjelasannya. Hikmah pertama dari kitab itu, min alamatil timadi alal amal. Orang yang bersandar kepada amalnya, orang yang bersandar kepada amalnya, nuqsanul roja inda wujudihi dalal. Berkurang pengharapannya kepada Allah ketika dia berdosa, ketika dia salah, ketika bermaksiat. Begitu dia tergelincir, dia merasa Allah tidak lagi merahmati dia, itu berarti dia bersandar kepada amal. Jadi begini, tapi ini halus ya, jadi nanti jangan salah paham. Begini, kita ini jangan pernah bersandar kepada amal. Aku rajin sholat ini, rajin bersedekah ini, rajin berzikir ini, berarti aku masuk surga aku. Jangan. Kenapa? Karena kalau bersandar kepada amal bisa alamat syirik. Hebat kan? Tetapi wajib adanya amal. Jadi jangan nanti dianggap kalau begitu boleh juga enggak beramal ya. Mampus, makin mampus. Tapi ini halus. Kemudian apa lagi maknanya? Orang yang bersandar kepada amal akan melahirkan kesombongan. Ingat kaji kita, Allah lebih mencintai tangisan ahli maksiat, tangisan penjina, tangisan yang berdosa ketimbang ahli ibadah yang dia sombong dengan ibadahnya. Maka selalu saya sampaikan kepada kita semua ini, kita ini pendosa yang merintih minta ampunan Allah. Hebat enggak? Saya ulangi, Allah lebih mencintai tangisan pendosa yang menangis merintih waktu istighfar daripada ahli ibadah yang dia sombong dengan ibadahnya. Kalau begitu bagaimana Tuhan? Kalau kita sudah rajin beribadah, kalau kita rajin beribadah, ya Allah tambahilah ibadahku dan jadikan aku orang yang ikhlas. Artinya jangan bersandar kepada bahkan nanti pun masuk surga, kita bukan karena amal kita. Kita masuk surga karena rahmat Allah. Tapi tak mungkin masuk surga kalau tak beramal. Jadi ini teguran kepada kita yang ahli ibadah ini, supaya kita ini minta kepada Allah dihilangkan rasa sombong. Dan kalau kita berdosa, jangan mengejek orang, tapi bencilah kelakuannya. Halus kan? Ada orang berdosa ini, ya memang harus kita benci kelakuan itu, tapi jangan mengejek orangnya. Jadi halus. Karena boleh jadi dosa itu membuatnya dekat kepada Allah. Bisa jadi amal ibadah itu membuat kau jauh daripada Allah. Bisa jauh, bisa. Ketika dia sudah ada merasa, aku kan ahli zikir, aku kan ahli sunnah, aku kan tuan guru. Ya, kenapa? Karena aku sudah bersandarkan kepada gelar itu. Tapi begitu keluar ke bawah, dipanggil aku tuan guru, ini adalah karunia Allah supaya aku menisbahkan kepada Allah, maka selamatlah kita. Begitu orang memuji aku, begitu orang memuliakan aku, maka langsung kuingat Allah. Kenapa? Lahul mulku wa lahul hamdu. Karena yang dipuji itu adalah Allah. Tapi asbabnya ada. Sama dengan orang tua, disuruh Allah kita berbakti kepada orang tua, bukan kepada jasad orang tua itu, bisa syirik, tapi kepada perintah Allah. Jadi yang kita baktikan itu Allah. Jadi kalau begitu, bagaimana supaya makin kuat al-hikam kita tadi ini? Bagaimana hikmahnya ini?
Semakin kuat beribadah, dia semakin hina di hadapan Allah. Tetapi Allah dalam Al-Quran berjanji memasukkan ke surga orang-orang yang beramal soleh. Maksudnya itu adalah jangan bersandar kepada amal, tapi semakin kuatlah beramal. Jadi Ibnu Athir mengatakan, justru semakin kuat kita beribadah kepada Allah, kuat beramal, tapi jangan bersandar kepada amal. Itulah hikam yang pertama. Yang kedua tadi dikatakan nuqsanul roja inda wujudid zalal. Artinya jangan berharap, jangan berkurang harapanmu kepada Allah meskipun kau berdosa. Jadi kita ini, kata Allah, kalaupun kita berdosa, bermaksiat, main judi, minum-minuman, berdosa, kata Allah, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai Muhammad, katakan kepada hamba-hamba, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, kepada hamba-hambaku yang kelewat batas, betul-betul dia durhaka, kelewat batas, kata Allah, la taqnatu min rahmatillah, jangan berputus atas rahmat Allah. Bagaimana caranya? Taubat, datang. Makanya banyak kisah orang-orang yang berdosa itu begitu taubatnya luar biasa. Kenapa? Begitu istighfar sama dengan kalau kita tawajuk, suruh astagfirullah. Khalifah Muhammad Mustafa. Kalau dia melakukan sering dia menangis. Astagfirullah. Artinya dosa itu ditukar Allah dengan apa? Dengan amal soleh, dengan pahala. Begitu dosa itu membuat dia menangis minta ampun kepada Allah, dosa itu jadi barokah. Halus pembahasan. Tapi kalau begitu dosamu itu bukan membuat kau malah dekat kepada Allah, malah terus kau berdosa, meninggal kau dalam berdosa, terjun dia masih masuk neraka. Nauzubillah min jannah. Jadi artinya kita yang berdosa ini itu seakan-akan dipanggil Allah. Udahlah, selesai lah. Udah lama kali lah yang berbuat dosa itu. Umurmu sudah mulai tua, datanglah, kata Allah. Sedihlah sebenarnya. Udah cukup lah. Udah berulang-ulang berdosa. Kau kan gak kukopitkan, kata Allah misalnya. Gak kubuat kau meninggal sekarang. Mungkin dosamu masih banyak, datanglah. Karena aku mengampuni hamba-hambaku yang berdosa. Maka di sini kan ada lagu kita. Ada syair apa? Syair Abu Nawas. Ilahi lasril firdausi a'la wa ala nail jahimi. Ayo. Ilahi Ilahi